Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Yuk kita tersenyum dengan luar biasa. Pagi ini anak-anak kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Amin. Oke, mari kita bakar semangat kita di pagi hari ini dengan SDK Penabur Depok, rajin, ramah, rapi, religius, respect. Kelas 6, penuh semangat, meraih mimpi untuk masa depan. Anak-anakku yang Ibu Nur sayangi, pagi ini kita ada di pertemuan hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Nah, sebelumnya Ibu ingin melihat siapakah yang hari ini sudah rapi, sudah siap belajar. Ibu Nur akan panggilkan siapa-siapa saja yang hari ini sudah ada di ruangan ini ya. Mulai dari Abigail, Almira, Aurel. Wah, tampaknya semua kalian sehat-sehat dan luar biasa. Sudah siap bukunya? Sudah siap mau belajar? Kalau belum, Ibu Nur persilakan kalian sekarang untuk mempersiapkan segala kelengkapannya. Oh iya, jangan lupa duduk yang baik dan kalian cari posisi yang kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, tentunya kalian masih ingat dong materi yang lalu? Ya, betul sekali. Materi yang lalu kita sudah membahas tentang globalisasi. Pada masa globalisasi tentu berkaitan sekali dengan listrik. Berkaitan sekali dengan keberagaman ekonomi yang ada di dalamnya. Nah, untuk saat ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang transmisi listrik dan keanekaragaman ekonomi. Oke, Ibu Nur akan sampaikan kompetensi dasarnya atau KD, yaitu pelajaran IPA dan pelajaran PPKN. Untuk pelajaran IPA, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Untuk 4.6-nya menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Untuk muatan pelajaran PKN, kompetensi dasarnya adalah 3.1. Kita bersyukur untuk keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian 2.3-nya bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang ke-3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3-nya mengkampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, anak-anak, dari kompetensi dasar tersebut tentu kita punya tujuan pembelajaran. Jadi ada tujuannya. Apa? Kita akan berdiskusi, mencari informasi, kemudian kalian nanti dapat mengidentifikasi bagaimana cara menghasilkan listrik yang tepat. Selanjutnya, kalian juga nanti akan menuliskan laporan dan diharapkan kalian dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut dengan tepat. Dan selanjutnya dari pengamatan video, kalian akan mengidentifikasi bagaimana ya cara menyalurkan energi listrik dengan percaya diri tentunya. Dan setelah berdiskusi, kalian bisa melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan listrik dan menghemat listrik dengan tepat. Bisa ya? Semangat anak-anak. Nah, untuk memasukinya Ibu Nur ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Kita tahu bahwa Indonesia itu kaya sekali akan sumber daya alam. Ya, dan sumber daya manusia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kenampakan alam yang beraneka ragam. Tentunya ini sudah pernah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya.
Nah, Ibu Nur jadi muncul beberapa pertanyaan yang mungkin kalau kalian bisa memberikan jawabannya, boleh. Yang pertama, mengapa sih masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh listrik? Yang kedua, adakah hubungan antara masuknya listrik ke suatu daerah dengan kesejahteraan masyarakatnya? Bagaimana menurutmu? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tujuan pembelajaran sudah Ibu Nur sampaikan. Tentu materi yang akan kita pelajari di sini adalah kita belajar tentang sumber energi listrik. Ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang keanekaragaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu Nur memiliki sebuah lagu. Tentunya kalian sudah pernah dengar lagu Lihat Kebunku ya. Dalam hal ini kata-katanya atau syairnya Ibu Nur rubah. Ibu Nur rubah dengan kata-kata seperti ini. Ibu Nur akan coba nyanyikan ya untuk kalian semua. Nanti kita nyanyi bersama-sama, oke? Ya. Lihat sekitarku, banyak elektronik, AC, lampu, TV, serta yang lainnya. Marilah gunakan listrik seperlunya, sehingga semua bisa mendapatnya. Kita ulangi bersama-sama ya. Seru ya? Oke. Nah, anak-anak, dalam hal ini Ibu Nur akan mengambil penilaian loh. Jadi apa saja penilaiannya? Yang pasti adalah Ibu Nur akan menilai sikap. Apa saja nilai sikapnya? Mandiri, tanggung jawab, keberanian kalian saat mempresentasikan laporan kalian, dan terutama adalah disiplinnya. Kemudian keterampilan adalah membuat laporannya. Bagaimana cara kalian membuat laporan tersebut? Dan untuk pengetahuan akan ada lembar kerja siswa yang Ibu Nur berikan. Oke. Dalam pembelajaran supaya tertib harus ada rambu-rambunya. Ini sih sebenarnya sudah sering Ibu Nur sampaikan buat kalian. Yang pertama, jika kalian ingin menjawab atau bertanya, apa yang kita biasakan? Angkat tangan. Atau kalau ruang Zoom ini kita menggunakan tanda, ya, icon. Kemudian saat mengerjakan tugas, coba kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh gurumu ya. Kemudian setelah teman selesai mempresentasikan atau membacakan hasil kelompoknya, untuk memberikan semangat kita kasih tepuk hebat. Tentu tahu dong, tepuk hebat, kamu hebat, aku hebat, kita hebat ya. Selanjutnya, jika guru memberikan hitungan sampai 3 tetapi anggota dalam kelompoknya belum tertib, maka Ibu Nur akan mengurangi poin reward kalian. Nah, akan lebih seru sepertinya kalau kita nonton sebuah video berikut. Perhatikan baik-baik ya, karena dengan memperhatikan video ini, kalian bisa memahami apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Bagaimana? Seru kan? Iya, Ibu Nur punya beberapa pertanyaan. Kalau yang tadi memperhatikan video pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, jika kamu menjadi warga desa tersebut, apa sih yang kamu rasakan? Siapa yang berani menjawab? Ya, betul sekali. Terima kasih untuk jawabannya ya. Kedua, apa saja sih kesulitan-kesulitan yang kamu alami saat kamu seperti atau sebagai warga desa tersebut? Ada yang mau berani menjawab nih? Oke, good. Bagus sekali, terima kasih. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan agar desa kamu itu mendapat aliran listrik? Wah, idenya kreatif banget itu. Pertanyaan yang ini memang membutuhkan sebuah kreativitas. Terima kasih. Nah, bagus sekali jawaban-jawaban kalian. Nah,
Mari kita coba refleksikan dari yang tadi kita bahas. Ternyata sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Mari perhatikan. Energi listrik itu dapat dibangkitkan dengan beberapa cara. Ada juga pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB dan lain sebagainya. Ya, saatnya untuk tugas kelompok. Ibu Nur tadi sudah mengajak kalian untuk membagi kelompok. Sekarang sesuai dengan kelompoknya masing-masing, silakan cari informasi bekerja sama tentang pembangkit listrik yang tertera di layar kalian. Ada PLTA, ada PLTU, PLTS, PLTB, dan PLTG untuk kelompok 1 sampai kelompok 5. Diskusikan, cari informasi, kemudian kalian tuliskan hasil diskusi tersebut. Nanti Ibu Nur minta kalian mempresentasikannya. Oke, selamat mengerjakan, selamat melakukan tugas kelompok kalian masing-masing. Jika ada kesulitan boleh bertanya. Jika ada hal yang ingin disampaikan silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ingat ada penilaian sikap dalam kelompok ini ya. Sekarang waktunya presentasi. Siapa yang berani untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan. Ibu Nur berikan apresiasi yang luar biasa bagi siswa, siswi atau kelompok yang berani mempresentasikannya. Ternyata dari sumber daya alam yang digunakan untuk pembangkit listrik tersebut nggak hanya atau tidak hanya sampai pembangkit listrik, tetapi energi listrik itu disalurkan sampai ke rumah kita masing-masing. Bagaimana prosesnya? Kita nonton video ini ya. Dari video tersebut pastinya kalian akan semakin memahami proses demi proses bagaimana energi listrik itu dialirkan sampai ke rumah kita masing-masing. Nah, untuk lebih memahami itu, Ibu Nur mau bertanya sama kalian. Kegiatan ekonomi apa saja sih yang menggunakan listrik? Yang berani boleh angkat tangannya untuk menjawab? Ya, tentu ini salah satu contohnya Ibu Nur munculkan. Pengrajin kayu butuh sekali listrik. Ya, kira-kira siapa lagi yang berani menjawab? Bagus, iya betul sekali. Iya tepat jawabanmu nak. Jadi, jika kita memahami dengan sungguh-sungguh bahwa listrik itu akan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, terutama kegiatan produksi. Ya, mari kita lihat lingkungan sekitar kita. Adakah di lingkungan sekitar kita yang kegiatan ekonominya menggunakan listrik? Tentu banyak ya. Nah, karena kita sudah memahami beraneka ragam kegiatan ekonomi, Ibu Nur sudah memberikan kepada kalian lembar kerja siswa. Di dalamnya terdapat sebuah cerita. Perhatikan setiap lembar kerja tersebut. Kalau sudah membaca ceritanya, secara berkelompok kalian bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Silakan dilakukan. Bagaimana? Ceritanya seru tidak? Iya. Menurut kalian masing-masing, hal apa sih yang dapat dipelajari dari cerita yang kalian baca tadi? Siapa yang berani? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi yang lain? Ya, bagus. Jadi, yang dapat kita pelajari dari cerita
tentang Hani dan Dwi ini adalah bahwa Hani dan Dwi tetap berteman baik walaupun berbeda latar belakang ekonomi keluarganya. Ya, kemudian Hani menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Tadi tuh seperti jawaban temanmu ya. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Kemudian Dwi juga menghargai Hani dan tidak malu berteman dengan Hani. Hal ini dapat kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik walaupun memiliki latar belakang ekonomi satu dengan yang lain, baik itu di sekolah maupun di rumah. Bagaimana anak-anak? Seru ya pembelajaran hari ini? Ibu Nur yakin dan percaya bahwa kalau kalian mengikuti dari awal sampai akhir, maka akan menemukan hal-hal baru yang bisa kita lakukan. Mari kita refleksi. Apa sih yang sudah saya pelajari? Tidak usah dijawab oleh kalian dengan kata-kata, tapi jawab dalam hati. Iya. Yang kedua, apakah tujuan kegiatan hari ini sudah tercapai? Ingat tadi di awal Ibu Nur sudah menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Terutama untuk diri kita. Apakah aku sudah mencapai kegiatan pembelajaran hari ini? Yang ketiga, di mana aku bisa menerapkan pembelajaran hari ini? Yang keempat, seberapa baik kamu melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Oh, mungkin sudah ada yang baik, pertahankan. Tapi kalau kalian merasa bahwa diri kalian masih belum, ada waktunya kalian bisa memperbaiki dalam pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya setelah pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, Ibu Nur menginginkan kalian untuk kita sama-sama menuliskan kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini apa? Ya, ada beberapa tugas kalian. Silakan tulis di agenda. Tugas ini bisa dilakukan bersama dengan orang tuamu di rumah ya. Tugasnya adalah tugas keempat, membuat poster menghemat listrik. Perlengkapannya buku gambar, pensil warna, krayon, atau spidol, dan desain posternya. Kalian bisa membuat bersama dengan orang tua, diskusi bersama-sama. Bagaimana? Pastinya seru ya membuat bersama dengan keluarga. Oke, coba sekarang Ibu Nur ingin dong kalian menunjukkan apa sih perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini. Wow, terima kasih karena kalian sungguh menunjukkan wajah yang bersukacita sepanjang pembelajaran hari ini. Nah, untuk membangkitkan motivasi kita, Ibu Nur punya sebuah video. Ini adalah sebuah kisah anak yang seusia kalian kurang lebih, dan dia sudah berani melakukan sesuatu yang berbeda. Dan mudah-mudahan ini membangkitkan semangat belajar kalian. Ya. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Sampai ketemu lagi, jangan lupa kerjakan tugasmu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.